Halo Talovers. Gokil, pesawat yang dibeli oleh Kementerian Pertahanan akhirnya tiba di Indonesia. Pesawat dengan nama C-130J Super Hercules ini diresmikan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Acara tersebut dilangsungkan di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Kemenhan Prabowo. FYI, pesawat ini didatangkan langsung dari Amerika Serikat pasca diproduksi oleh Lockheed Martin. Sebenarnya C-130J Super Hercules ini adalah hasil upgrade dari kakaknya yang bernama C-130 Hercules. Beragam pembaruan pun mereka lakukan mulai dari mesin yang baru, dek penerbangan, dan sistem lainnya. Makanya Presiden Jokowi bilang kalau pesawat ini lebih canggih. Apalagi Indonesia juga punya 10 unit C-130 Hercules yang berasal dari hasil negosiasi pembebasan CIA Amerika Serikat. Jadi bisa banget ngerasain perbedaan dari kedua pesawat ini. Tapi kalau bentukan atau desain sih nggak jauh beda ya, apalagi tampak depannya. Kedua adik kakak ini memiliki ciri khas moncong pesawat yang runcing. Udah terlihat juga di atas moncongnya kaca untuk visibilitas dari pilot dan kopilot. Nah, kalau kita ngelirik di sisi samping, udah kelihatan tuh 4 baling-baling di bagian sayap utama dengan 6 bilah baling-baling. Selain itu, terlihat udah tertulis TNI Angkatan Udara pada badan pesawat ini. Ngelirik agak ke belakang, ada tail pesawat dengan bentukan seperti anak panah. Eits, jangan lupa bendera sang merah putih dipasang pada ekor pesawat. Terlihat pula 2 buah ban yang berada di posisi depan dan 4 ban untuk di tengah badan pesawat. Selain ban yang berjumlah 6 buah, udah disediakan juga sebuah pintu untuk masuk sang pilot maupun kopilot. Nah, buat pintu di tengah itu tuh disediakan juga pintu darurat kalau lagi dalam situasi yang sesuai dengan namanya. Kalau untuk para pasukan maupun barang dalam keadaan normal, ia masuknya lewat belakang. Tuh, udah disediain sebuah pintu gede untuk masuk ke dalam pesawat. Udah, itu aja sih buat bagian luarnya. Tapi kalau buat bagian dalam, kalian pasti penasaran kan gimana bentukan kabin pesawat militer yang multifungsi ini? Waduh, canggih bener! Banyak banget tombol-tombol yang punya fungsi khusus. Yang bikin salfok juga nih, ada banyak banget layar digital pada kabinnya. Terpampang 5 layar kecil dan 4 layar yang cukup besar tepat di depan pilot maupun kopilot. Selain itu, yang paling mencuri perhatian juga adalah kemudi di setiap kursinya. Berikut pula dengan pengatur kecepatan pesawat yang dikontrol oleh sebuah tuas yang berada tepat di tengah kokpit. Lanjut, ngelirik tempat buat barang maupun para penumpang, udah tersedia kursi-kursi pada sisi kiri maupun kanan. Di atas kursi tersedia juga medikit dan sejumlah parasut. Cukup mumpuni banget ya perlengkapan keselamatannya. Tapi perlu diketahui juga gimana performa C-130J Super Hercules ini di langit bumi Nusantara. Soalnya kan kemampuannya juga sangat dibutuhkan dalam misi-misi tertentu. Tapi kalau ngelihat spesifikasinya sih, Hercules ini bisa diandelin kok. Buktinya, pesawat ini hanya butuh landasan pacu sejauh 953 meter buat lepas landas. Jadi, walaupun landasannya kecil, pesawat ini tetap bisa untuk take off. Itu semua berkat 4 unit mesin Rolls-Royce yang bisa memuntahkan tenaga sebesar 4.637 horsepower. Karena mesinnya inilah, Super Hercules dapat melaju di kecepatan maksimum 671 km per jam. Belum lagi dengan jarak jangkauannya yang mencapai 5.250 km. Untuk menampung pasukan maupun barang, Super Hercules mampu membawa beban seberat 33.000 kg alias 33 ton, sekaligus memuat 128 penumpang dalam sekali jalan. Nah, untuk penerjun karena membawa parasut, jadinya cuma mampu membawa 98 penumpang. Tapi nggak apa-apa, itu masih tergolong lega banget kok. Apalagi nih, pesawat ini mampu mengudara setinggi 12.310 meter di udara. Bahkan digadang-gadang Super Hercules dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 11 jam doang.
Dengan begitu, pesawat ini bisa banget dipakai untuk bantuan korban bencana maupun kegiatan kemanusiaan lainnya. Hebat! Itu sih nggak seberapa dibandingkan fitur yang disediakan oleh Super Hercules ini. Berkat pintu belakangnya, pengguna dapat memanfaatkan ruang kargonya untuk muatan-muatan besar. Bayangin aja, pesawat ini dapat mengangkut sebuah helikopter maupun kendaraan lapis baja beroda 6. Jadi benar comfortable banget nih buat dipakai di medan perang. Selain itu, karena kemampuan lepas landasnya di bawah 1000 meter, membuat Super Hercules ini mampu dioperasikan di bandara yang tergolong kecil. Apalagi dengan roda pendaratan flotasi tinggi, membuat Super Hercules mampu mendarat di landasan berpasir sekalipun. Gak sampai di situ aja, karena desainnya yang fleksibel, membuat pesawat ini digunakan di berbagai misi. Mau itu misi perang, penyelamatan, maupun pengiriman bantuan kemanusiaan juga bisa banget. Makanya pesawat ini disebut multifungsi, keren kan? Digadang-gadang pesawat ini dapat mendaki lebih cepat dan terbang lebih tinggi dibanding kakaknya si C-130 Hercules. Belum lagi durabilitasnya mengudara melebihi sang kakak. Makanya Pak Jokowi nggak salah kalau menyebut pesawat ini canggih. Ditambah lagi dengan luas kargonya yang diperlebar sebesar 4,5 meter, bikin pesawat ini jadi lebih lega. Kalau untuk fitur yang didapatkan pilot, bisa dibilang cukup memuaskan kok. Mulai dari avionik digital yang terintegrasi penuh dan navigasi canggih yang mencakup sistem navigasi inersia ganda dan GPS. Selain itu, Super Hercules ini mempunyai sistem pertahanan yang terintegrasi penuh. Radar warna berdaya merah, tampilan peta bergerak digital, mesin turboprop baru dengan baling-baling berbahan komposit berbilah 6, dan juga pilot otomatis digital. Walaupun didesain untuk keperluan kargo, nyatanya pesawat ini juga memiliki sistem persenjataan untuk keamanan. Pesawat ini membawa rudal Hellfire, bom berpemandu, dan meriam 30 mm Mk44 Bushmaster 2 yang bisa dioperasikan kopilot. Semua persenjataan ini diberi nama Hercules Airborne Weapons Kit atau disingkat Harvest Hawk. Jadinya bakal aman nih kalau semisal pesawat ini dihadang sama musuh. Tapi kelebihannya nggak cuma itu sih. Nyatanya dengan ISR Korps Marinir, pesawat kargo ini juga digunakan sebagai pesawat pengintai. Tapi kalau nggak pengen ngebawa seluruh weapon mission kitnya, bisa dilepas kok kalau mau. Dengan semua kelebihan yang didapatkan ketika memakai C-130J Super Hercules ini, nggak membuat harganya jadi murah. Buat kos produksinya aja mencapai 67,3 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun rupiah. Berarti kalau Indonesia pesan 5 unit Super Hercules, negara kita harus merogoh kocek sebesar 5 triliun rupiah.